他只会是下一个。这种天象攻击，靖康神大虚。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan guru kekaisaran Yangkang dan istrinya yang tiba di ibu kota Jiao kecil. Ia kagum, tapi harus segera pergi. Petapa Qingyu menahan karena masih ingin menjelaskan asal-usul kota itu, dan guru kekaisaran Yangkang ingin mendengarnya. Petapa Qingyu mengajak guru kekaisaran dan istrinya menyeberang jembatan pelangi. Dari atas terlihat ibu kota Jiao kecil tersusun seperti formasi dengan istana para dewa. Qingyu berkata, kota ini sangat tua sejak periode kaisar pendiri. Kaisar Kekaisaran Yangkang kaget karena Kekaisaran Yangkang tidak pernah punya kaisar pendiri. Qingyu bilang kaisar pendiri berasal dari kekaisaran lain yang kini tinggal di Dasu. Dulu Dasu hancur oleh malapetaka kaisar pendiri. Sebelumnya sudah ada 3 malapetaka. Kini mereka menyebut masa ini era Yangkang. Lalu istri guru kekaisaran bertanya, kalau Yangkang runtuh, apa namanya bencana Yangkang? Qingyu berkata istana di Gunung Jiok dibuat untuk menyimpan catatan era Yangkang, agar kelak jadi referensi jika terjadi bencana Yangkang. Istri guru kekaisaran menuntut penjelasan, ibu kota Jiao kecil itu sebenarnya apa dan apa niat mereka. Qingyu menjawab, mereka tak punya niat buruk, hanya mengamati guru kekaisaran dan reformasinya, lalu mencatatnya untuk generasi depan, karena mereka makhluk immortal yang tidak ikut campur. Hal yang sama terjadi pada para immortal di ibu kota Jiao kecil. Mereka setara dewa dalam kultivasi, tapi tak bisa jadi dewa karena alam dewa sudah hancur. Qingyu lalu mengajak guru kekaisaran dan istrinya masuk ke istana di Gunung Jiok yang dingin dan sepi. Qingyu bilang dulu ada yang menyambung jembatan dan membangun dinasti ilahi. Tapi kini tinggal di Dasu. Yang tersisa sedikit disebut orang yang ditinggalkan dewa dan hampir tak punya harta karun jembatan ilahi lengkap. Para abadi sudah memeriksanya. Qingyu berkata, ramalan yang diterima Yangkang sebenarnya bukan tentang orang Dasu yang keluar, melainkan tentang orang desa bebas khawatir di Dasu. Jembatan ilahi mereka sudah selesai dan para dewa mewaspadai mereka. Ia lalu menunjukkan perpustakaan berisi catatan era kaisar pendiri dan malapetaka kaisar pendiri. Ia meminta guru kekaisaran membacanya. Memperingatkan, jika guru kekaisaran terus di jalannya, sejarah era kaisar pendiri bisa terulang pada era Yangkang. Qingyu ingin mengamati orang suci yang muncul tiap 500 tahun. Istri guru kekaisaran curiga asal-usul mereka terkait kaisar pendiri. Lalu guru kekaisaran mulai membaca sejarahnya. Di Dasu, Raja Iblis Dutian memohon izin pergi mencari dunia rendah untuk menyelamatkan bangsanya yang hampir punah. Huling Er merasa iba, tapi Qinmu menolak percaya. Itu cuma kesadaran. Tubuh aslinya masih di Dutian dan bisa kabur sendiri. Qinmu khawatir itu tipu daya, apalagi kota naga perbatasan sudah dekat. Qinmu tiba di kota naga perbatasan dan disambut hangat. Ia bilang keadaan Yangkang jauh lebih kacau daripada Dasu, penuh pemberontakan dan perang. Warga membenarkan banyak pengungsi dari Yangkang lari ke Dasu. Qinmu lalu menuju kediaman penguasa kota untuk menanyakan apakah penguasa sudah kembali. Penguasa kota sudah sempat kembali lalu pergi lagi. Qinmu menolak jamuan karena ingin pulang ke desa sebelum tahun baru. Kota naga perbatasan milik Nenek Si dan Qinmu, pengikut sekta iblis surgawi di luar menyebutnya pemimpin sekta, tapi di kota memanggilnya Tuan Muda. Qinmu lalu berangkat dengan naga kilin sampai ke desa lansia cacat dalam setengah hari. Qinmu menunggang naga kilin menyusuri sungai menuju desa. Ia teringat tahun lalu memecah es bersama Xian King Er, kini melihat Xian King Er mengasapi ikan besar hasil tangkapan desa untuk persiapan musim dingin. Xian King Er menggoda Qinmu yang pulang kaya dan bertanya apakah dunia luar menyenangkan. Qinmu santai menjawab ia malah terus dikejar-kejar, lalu menyinggung para biksu biara petir kecil yang mencarinya. Xian King Er bilang biksu biara petir kecil belum bisa masuk ke sini, lalu bertanya kenapa Qinmu dikejar. Qinmu bercanda,
karena dia terlalu hebat sampai orang iri. Mereka janji akan main lagi. Saat senja, Kinmu tiba di desa lansia cacat dan langsung dikepung puluhan ayam naga betina yang menatap tajam, dipimpin ayam betina tua yang seolah menuduhnya pencuri telur. Kinmu kaget, baru pergi sebentar, tapi desa dipenuhi ayam naga betina. Ia sok berani mengaku pemimpin sekte iblis surgawi. Ayam betina tua berkokok, lalu para ayam naga betina lain menyerbu ganas dan menyembur api. Melihat itu, Huling Ark kabur duluan. Kinmu akhirnya berhasil mengusir kawanan ayam betina, tapi ia babak belur penuh bulu. Raja Iblis Dutian menertawakannya. Kinmu sadar desa kosong. Nenek Si, kepala desa dan apoteker tidak ada. Ia menemukan catatan. Mereka pergi mencari desa bebas khawatir, dan siapapun yang pulang diminta membantu apoteker untuk memberi makan serangga. Kinmu menemukan beberapa catatan. Kakek Jagal dan kakek buta pergi mencari kepala desa. Lalu kakek bisu menyusul karena mereka belum kembali. Si pincang dan mak tua juga ikut mencari karena curiga ada bahaya. Nenek Sisia ikut menyusul dan menyuruh Kinmu jangan keluyuran. Kinmu lalu memberi makan serangga apoteker dengan daun herbal. Kinmu menghancurkan pil spiritual untuk dibagi ke pot serangga lalu mulai memasak. Raja Iblis Dutian kaget melihat pot dan harta karun berserakan, lalu dipanggil membantu memasak. Saat malam menelan gasu, Kinmu biasa saja, tapi Dutian tercengang melihat kegelapan itu untuk pertama kalinya. Menjelang kegelapan menyelimuti desa lansia cacat, kakek Tuli pulang membawa keranjang buku. Kinmu senang menyambutnya. Kakek Tuli terlihat kusut dan langsung minta makan karena kelaparan berhari-hari. Kinmu menyajikan. Kakek Tuli melahap beberapa mangkuk, lalu Kinmu bertanya kemana saja ia belakangan ini. Kakek Tuli bilang ia pergi mencari kakek bisu tapi gagal. Uangnya habis dan lukisannya tak laku sampai hampir kelaparan. Ia sempat ditolong nenek Sisia dan minta jangan bilang ke apoteker karena suka mengejeknya. Raja Iblis Dutian heran orang sehebat itu bisa miskin. Kinmu menasehati, zaman kacau, lukisan susah laku. Kalau butuh uang, jual saja ke kediaman guru kekaisaran. Kakek Tuli takut berurusan dengan guru kekaisaran. Kinmu tawarkan beli di Akademi Kekaisaran, tapi semua lukisan sudah dibakar. Kakek Tuli baca catatan, memutuskan tidur dan besok ingin mencari tetua yang lain. Ia lalu sadar ada Raja Iblis Dutian yang memperkenalkan diri. Kakek Tuli meremehkan Dutian lalu pergi tidur, membuat Dutian marah. Kinmu menenangkan, kakek Tuli kadang bisa dengar, kadang tidak. Kinmu memperingatkan kegelapan malam berbahaya, tapi Dutian diam-diam berniat masuk kegelapan untuk kabur dan menyiapkan ritual memanggil tubuh aslinya. Kinmu lalu tertidur. Dutian diam-diam keluar malam. Patung batu memberi cahaya redup, tapi area di luar cahaya tetap gelap pekat. Saat ia menyentuh kegelapan, jarinya langsung digigit sampai lenyap. Ia bertanya siapa di dalam kegelapan, dan suara menakutkan balik bertanya siapa dirinya. Tiba-tiba, kakek Tuli muncul di belakang, menegur kenapa Dutian bicara bahasa iblis. Hal itu membuat Dutian kaget karena orang Tuli itu ternyata sangat peka. Kakek Tuli menulis kata perbaiki di tubuh Dutian, membuat Dutian membeku tak bisa bergerak atau bicara. Paginya, Kinmu menyiapkan sarapan. Naga Kilin membantu dan protes disebut anjing besar. Kakek Tuli pamit mencari kepala desa dan yang lainnya agar bisa pulang saat tahun baru, sementara Kinmu tetap di desa menjaga. Kakek Tuli melukis naga di langit lalu terbang pergi, dan Dutian masih terpaku di gerbang. Kinmu mengecek Dutian yang masih membeku, lalu menitip desa pada Naga Kilin dan pergi ke istana penekan malapetaka. Di jalan, ia bertemu biksu compang-camping yang menyapanya sebagai guru sekte iblis surgawi. Kinmu langsung mengenalinya sebagai perampok kapal harta karun dulu. Ia menahan diri sambil memastikan Longjianonan dan yang lainnya tidak ada di sekitar. Biksu itu terpisah dari Longjianonan dan yang lainnya setelah dikejar iblis akar puncak, lalu bertemu Kinmu. Ia menangis menyebut Kinmu sebagai pemimpin sekte iblis surgawi yang penuh dosa dan ingin mengantar Kinmu mati. Kinmu menantang, sebutkan dosanya. Biksu menjawab, dosa terbesarmu adalah menjadi pemimpin sekte iblis surgawi, jadi bertobatlah di kehidupan berikutnya. Biksu itu mengaktifkan wajra tak terkalahkan. Sinar Buddha meledak, tubuhnya membesar seperti raksasa dan tongkatnya ikut membesar. Ini teknik Buddhis jalur tempur yang menguatkan tubuh, ditopang mantra yang disimpan pada tongkat atau tasbih dan dipupuk lewat lantunan kitab suci untuk memurnikan niat serta menyalurkan seni ilahi ke senjata. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung.
Oke, cukup sekian terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 好像看到了不该看的。是神的手段，难辞其咎。这将开皇国的劫难，安国的劫难，天魔将是有史以来最妙的时机，也会是炎。